Sebenarnya gini, kita perlu uji seberapa valid yang teman-teman katakan tadi gitu. Jadi karena kalau kita hanya misalnya kita bilang bahwa oh produk kita ini produk yang terbaik gitu ya, kita harus ukur. Jadi kita harus mapping fitur, benefit, dan keunggulan itu. Jadi saya pernah ajarkan ke semua tim sales di selling skill itu ada membedakan fitur dan benefit. Jadi kita perlu definisikan fitur, benefit dari suatu produk. Jadi misalnya kalau itu produk ya, tapi kalau itu company kita juga bisa ukur seberapa unique selling value-nya. Nah, karena ini itu materinya juga dikonsumsi oleh sales, jadi saya modif. Karena sebenarnya kalau unique selling value biasanya lebih ke arah corporate atau ke produk design atau desain dari produk itu sendiri. Nah, karena kita di tim sales kita nggak punya kewenangan untuk wah ini produknya saya warnain aja dengan warna hijau kan gitu, nggak bisa seperti itu misalnya, atau jadi kita tinggal jual aja. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah paling nggak kita tahu knowledge-nya dulu. Nah, artinya saya pesankan kepada tim marketing dan tim product design atau mungkin pembelian, berarti kita harus bisa teliti dengan cukup jeli untuk melihat waktu kita mau pemilihan sebuah produk, kita mesti harus survei, kita mesti harus riset, melakukan riset. Jangan hanya semata-mata ngikutin tren misalnya. Oh, kalau tren itu bisa sifatnya temporer, tapi kalau unique selling value sifatnya lebih long term. Artinya karena menyangkut bahwa persaingan itu cukup ketat, berarti kita harus punya keunggulan keunggulan kooperatif atau persaingan bersaing unggul dalam bersaing dengan kompetitor gitu. Nah, dalam hal ini kita perlu mapping market yang ada. Misalnya contoh di pasar itu siapa aja sih yang menjadi kompetitor utama kita. Nah, kita bisa mapping dari 5 kompetitor utama kita siapa? Apa produk-produk keunggulannya. Nah, dari situ kita bisa mapping sehingga nantinya kita akan bisa tahu di mana titik unggul produk kita. Jadi saya coba share ya. Share. Saya bisa share nggak ya? Share screen. Hostnya mungkin saya bisa dibukakan share screen. Mbak Nadia mungkin boleh dibantu, Mbak. Ya Pak, sudah bisa sih. Ya. Sudah bisa, Pak Bini. Nah, ini di sini ada anggapnya ini produk ya, ini merek kita. Nah, di situ ada konsumen, ada 3 bulatan. Yang bulatan pertama adalah kita, bulatan kedua adalah pelanggan kita, bulatan ketiga adalah kompetitor. Ketika bulatan kita dengan pelanggan itu bersinggungan, itu adalah keunggulan kita. Jadi unique selling point itu ada di situ. Nah, sedangkan antara pelanggan dengan kompetitor kita bersinggungan itu kita bilang loss atau zona hilang. Zona hilang. Ini kebetulan contohnya adalah contoh planet-planet gitu ya. Tapi kita abaikanlah contohnya planet tadi. Jadi maksudnya gini, istilahnya itu gini, yang kita rebutkan itu adalah zona yang di tengah sebenarnya, zona di tengah itu. Jadi kita pasti bersaing dengan pelanggan pesaing maksudnya, pesaing kita bersaing dengan pesaing kita. Nah, waktu kita bersaing memperebutkan pelanggan terjadi di zona kuning tadi, gitu loh. Nah, ini yang dibilang tadi, kenapa sih kadang-kadang kita berdarah-darah sehingga akhirnya sampai kita kehilangan demi kita tidak kehilangan pelanggan, kita banting harga, karena biasanya terjadinya banting harga, terjadinya hal-hal yang sifatnya itu
ya hancur-hancuran lah ya, bersaing yang secara ini red ocean market terjadi karena kita tidak punya definisi USP tadi, USP tadi. Kita tidak punya keunggulan atau added value produk. Jadi produk kita itu sama aja dengan pelanggan. Sama aja dengan pesaing. Saat produk kita itu sama dengan pesaing, sehingga yang terjadi kita masuk ke zona kuning tadi. Nah, zona kuning rawan ke zona merah gitu ya. Nah, agar kita tidak produk kita itu bisa didangkau dengan customer tanpa terjangkau oleh pesaing, kita harus masuk di zona hijau atau unique selling value, yang unique selling point yang tidak dimiliki oleh pesaing. Nah, oleh karena itu pastikan bahwa USP-nya kita itu tidak dimiliki oleh kompetitor. Itu. Tapi kalau kita milikin kita bilang tadi klaim sebagai USP, kompetitor juga kasih garansi loh, Pak. Kompetitor juga bilang terbaik. Pelanggan di kompetitor tadi juga ada kok sistem approve misalnya. Berarti kita bukan USP. Gitu. Jadi kita masuk di zona risky. Risky itu sangat berisiko banget untuk masuk hilang. Ada sih kemungkinan menang, tapi 50-50 lah ya. Nah, di situ mungkin akhirnya kita hancur-hancuran karena fiturnya sama. Maksudnya fitur itu ya speknya sama, terus servisnya sama, dan lain sebagainya. Hampir sama persis, bahkan similarly, tidak punya keunggulan. Akhirnya kita masuk di zona rebutan tadi. Di zona rebutan tadi di antara ini warna kuning dan warna merah. Nah, pastikan teman-teman coba cek. Coba Anda list ya. Teman-teman nanti saya kasih PR list yang jawaban terbaik nanti dapat hadiah deh. Hadiah ketupat lebaran dari saya. Nah, terserah pesertanya. Nanti kita perlu uji. Nanti kita perlu uji di grup mungkin. Perlu uji, Anda list mana produk atau mungkin bisa jadi produk atau brand kok. Oh, ini toko kita ini brand juga karena Cookshop misalnya atau U-Card gitu ya. Silakan, atau Kasen. Nah, brand Anda atau company Anda itu mana sih yang benar-benar bisa diuji, dibuktikan bahwa kompetitor ada kompetitor. Kalau memang nggak ada, berarti tugas dari marketing, dalam hal ini marketing ya, marketing team harus meng-create USP tadi. Kalau tidak meng-create, tentunya kita akan masuk zona kuning. Sampai di sini mungkin ada yang mungkin bertanya atau sebelum saya mungkin lanjutkan. Untuk teman-teman mungkin boleh kalau ada yang bertanya bisa on mic atau via chat. Tidak ada yang bertanya? Masih belum, Pak Beni. Kalau gitu saya tanyain deh. Kalau diem aja berarti harus ditanya nih. Untuk ngecek masih bangun nggak? Masih sadar nggak gitu. Nah, coba deh Mbak Devi pilih lagi yang di luar yang 3 tadi. Kalau nggak ada yang tanya berarti kan masih kesempatan kita ratain, kita tanyain nih. Acak ya, Pak ya. Kalau ada yang tanya ya berarti Anda selamat. Ini teman-teman mau tanya atau ditanya Pak Beni nih? Kalau udah ada yang tanya, ini saya tunjuk nih. Saya tunjuk Pak Beni. Yes. Oh, oke, siap. Berapa orang, Pak?
3 dulu deh. 3 dulu, oke. Mungkin ini dari Yukat dulu ya Pak ya. Dari, sebentar. Yang jarang tanya deh, yang jarang Yang muncul, yang yang nggak pernah jarang tanya muncul. ya Pak ya. Biasanya kan ada yang tanya di session kayak gini tuh orangnya itu aja. Nah, yang nggak pernah itu tolong ditunjuk hidungnya. Ini ada Heni Yukart Jakarta. Halo, Mbak Heni Yukart Jakarta monitor. Mbak Heni, selamat malam Mbak. Oke, enggak bisa ya, sebentar. Besok suruh nyanyi di kalau nggak bisa dicontoh. Besok briefing pagi nyanyi deh. Mbak Cecil Yukart, monitor Mbak Cecil. Iya, Mbak. Oke, dari Yukart Pak. Oke. Nah, Mbak Sisil, saya tanya tadi kan temennya Mbak Dayu sudah tadi monitoring nggak apa yang disampaikan Mbak Dayu, USP-nya Yukart itu apa tadi? Halo? Halo Mbak Cecil. Gimana? Maaf, Pak. Halo? Halo, Iya. halo Mbak Cecil. Ganti yang lain ya Pak ya Pak mungkin. Iya, nggak apa. Oke, ini dari sebentar. Bu Afifa Yukart. Halo Bu Afifa Yukart. Monitor. Nanti panitia Iya, panitia Mbak. Celesgen yang belum jawab, yang sudah ditunjuk nanti bisa buat video untuk Instagram ya, untuk reel. Oke, ini Bu Afifa sudah Pak. Oke. Halo monitor. Iya, Mbak. Iya, Gimana, Pak? Bu Afifah, itu tadi kan sempat dengar yang disampaikan Mbak Dayu ya tadi. Mohon maaf, Pak. Ini tadi saya barusan nyampe rumah. Jadi Oh, di dalam kehujanan. Nah, Jadi gini belum aja. sempat. Kalau gitu apa keunggulan produknya yang dijual oleh tim Yukart itu apa sih yang tidak dimiliki oleh kompetitor menurut Bu Afifah? Kalau saya sih after sales service-nya, Pak. Apa di apanya after sales-nya yang tidak dimiliki oleh kompetitor? Mungkin dalam Mendapatkan arti bisa kue tar gitu ya kalau order, sehingga kompetitor kan nggak ada yang ngasih nih, ya. mendapatkan Eh, apa gitu. Kalau saya sih biasanya kan garansi ya Pak ya, garansi dari apa namanya untuk kartu itu sendiri. Kalau misalkan anggap aja kayak misalkan kayak etol kalau misalkan nggak bisa, nanti bisa kita garansi dalam arti bisa kita tukarkan jadi semacam itu. Oke. Mm-mm. Nah nanti bisa dilihat apakah memang benar-benar itu kompetitor yang jual etol itu tidak ada itu gitu loh. Nah ini pentingnya di situ. Jadi kalau ternyata terbukti bahwa nanti itu, karena saya kasih tugas nih, Anda list apa USP masing-masing company. Brand, misalnya kalau di Yukart kartu, kalau di Yukart mungkin bisa itu produk, bisa itu company atau mereknya gitu ya, merek produk. Apa sih yang tidak dimiliki oleh misalnya merek Kasen, oleh kompetitor Kasen, oleh kompetitornya Yukart misalnya, kompetitornya Kutsop itu apa gitu loh? Yang tidak dimiliki, benar-benar tidak bisa dibuktikan tidak dimiliki. Misalnya saya kasih contoh tadi, oh di tempat kita itu dapat bonus Pak, setiap beli beli produk itu bonus 1 mangkok bakso. Nah, di tempat lain itu saya jamin nggak ada itu, Pak. Nah, itu berarti kan bisa valid bahwa memang adanya di tempat kita toh. Setiap orang beli dikasih bakso, misalnya contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata
sesuatu itu ada misalnya, oh kita ada after sales. Nah, kita lihat, kita buktikan, kita cek di kompetitor terberat kita, misalnya ada 3-4 kompetitor itu ternyata masih ada, oh ada Pak after sales kita juga kayak gini. Nah, itu harus detail. Definisi harus detail. Misalnya kita garansi seumur hidup. Apa yang digaransi? Apakah diganti baru sampai seumur hidup ataukah apa? Dan itu bisa kita lihat bahwa kompetitor tidak melakukan itu gitu loh. Sampai di sini teman-teman paham ya maksudnya? Paham, Pak. Oke. Kalau gitu ini tadi kan masih satu nih. Yang lain Ya. Yang lain sebentar Pak. Ganti yang lain ya Pak ya. Ini Ya. mungkin Vero CSB. Oke. Halo, Vero CSB. Bu Vero ya? Halo, selamat malam Bu Vero. Oke, enggak bisa. Mungkin Pak Ridwan Coat Shop. Halo, selamat malam Pak Ridwan. Panitianya nanti ya listnya Pak Korik dan timnya. Jadi yang tadi belum menjawab sudah disebut, nanti bisa dikasih tugas untuk buat reels. Siap Pak Beni. Sudah dicatat. Pak Ridwan monitor. Nggak bisa juga ini, sebentar Pak. Nggak apa-apa, semakin banyak disebut, semakin nggak bisa, semakin banyak yang dapat tugas reel. Semakin Langsung banyak lihat videonya aja, nggak Pak. apa-apa. Lihat videonya, kita panen video malam ini. Ini saya cari yang belum pernah sih Pak, sebentar. Ya, nggak apa. Kalau Novia CST. Halo, selamat malam, Bu Novia. Bu Novia. oke, next ya, next. Next, oke. Banyak nanti kita punya list. Pak Daniel MKO. Pak Daniel MKO. Next. Mas Eka. Next. Mas Eka. Waduh, ini banyak yang store video Halo. di sini, Pak. Oke, Mas Eka, Pak. Hadir Pak Beni, Clear, Bu berarti. Devi. Oke, siap. Saya tanya Mas Eka, apa nih keunggulannya Kasen dibandingkan brand lain? Ya Pak, tadi kalau menurut saya ini USP dari Kasen Pak ya. Brand dari MKO itu ada beberapa yang menurut saya ini cukup cukup keunggulan lah dibandingkan yang lainnya. Mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman sebelumnya, yaitu dari sisi after sales. Kalau kita lihat dari produk Kasen mungkin umumnya banyak ya, harganya mungkin dari harga atau dari model produk ada beberapa yang sama, yang hampir mirip lah ya, hampir mirip. Tapi di sini Kasen menonjolkan di bagian after sales-nya Pak. Yang pertama terkait garansi. Untuk garansi kita terutama spare part itu kita tanggung selama 2 tahun penuh, dan garansi yang kedua yaitu terkait after sales yang service. Untuk jasa servis kita tanggung seumur hidup. Mungkin saya jelasin dulu. Yang pertama ini terkait yang garansi spare part. Jadi pada saat misalnya Pak ya. Nggak apa-apa, cukup. Nanti listkan aja. Nanti kita akan listkan detail nanti di timnya sebagai PR itu. Nah, terus kita bisa uji gitu. Anda bisa uji bahwa memang kompetitor itu tidak punya, benar-benar tidak punya itu gitu loh. Oke. Next ya Mbak Devi, satu lagi deh. Oke. Thank you Mas Eka. Ini kan mungkin dari MKO banyak yang nggak aktif ya Pak, kalau saya cek. Boleh dari MKO lagi enggak Pak? Boleh. Boleh. Pak Ferdi MKO. Halo, selamat malam Pak Ferdi. Pak Ferdi, monitor. Tadi dari Halo, selamat malam. Silakan Pak Ferdi, monggo. Oke,
Mas Ya. Ferdi, apa yang kira-kira keunggulan produk yang dijual sama Mas Ferdi dibandingkan pesaing? Teruntuk kasen ya Pak, yang selama ini saya coba jualkan, yang paling menonjol itu dari segi harga sih Pak kalau menurut saya. Harganya apa, mahal? Enggak Pak, harganya itu gini Pak. Kita berikan batasan harga kepada semua dealer ataupun user itu di harga eceran terendah. Jadi mereka boleh menjual produk kita ataupun membeli produk kita dengan harga yang sudah diketahui dasarnya. Jadi contohnya juga ada harga-harga bottom kalau pengambilan per quantity. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu dari segi spare part juga sih Pak. Jadi beberapa Thank you. Thank you. Siap-siap. Mas Sama-sama Ferdi. Pak Beni. Jadi nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Oke, gini. Jadi gini teman-teman, saya kasih contoh ya supaya teman-teman paham ini tuh seperti apa gitu. Teman-teman tahu air mineral Cleo. Nah, Cleo itu saya lihat punya unique selling value yang tidak dimiliki oleh kompetitor dia. Kalau kita lihat di galon Cleo, misalnya ya untuk galon ya, itu dia kasih plastik lagi gitu. Dan itu tidak dimiliki atau tidak ada kompetitor dia yang diplastikin lagi gitu. Nah, jadi jelas bahwa dia menjaga higienitas botol aja dijaga lebih higienis gitu. Nah, ada lagi misalnya yang lain, Le Mineral. Kalau teman-teman mungkin tahu Le Mineral galon itu sekali pakai gitu ya. Tidak seperti yang lain diisi ulang gitu. Sehingga sekali pakai itu dibuang. Dan dia memposisikan bahwa ini benar-benar tidak dijamin itu steril karena ini Anda adalah pemakai pertama gitu, kayak Anda beli mobil itu adalah tangan pertama. Nah, kita nggak tahu mungkin yang dipositioningkan dia adalah kalau galon-galon lain itu sudah di mondar-mandir kemana-mana, pernah di walaupun nanti disterilkan tapi kan sudah bekasnya orang gitu loh. Nah, artinya dia membuat satu positioning, ini namanya positioning, atau membuat satu unique selling value yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu yang dianggap dia adalah ini keunggulan. Itu tadi kalau kembali ke grafik tadi. Nah, jadi di produk teman-teman, di company, di baik itu company, baik itu produk, temukan bahwa di sini tuh nggak ada yang kompetitor saya nggak punya gitu loh. Adanya cuma di sini toh, adanya di produk kita toh, di merek kita toh gitu. Tapi kalau masih terlalu, misalnya saya dari air mineral lain misalnya Ades. Ades itu juga murni. Ades itu juga lebih sehat. Itu masih belum bisa kita anggap bahwa itu unique selling value karena kompetitornya seperti Aqua dan lainnya juga sama gitu. Bilangnya dia juga lebih sehat, lebih lebih bersih. Jadi terlalu normatif, terlalu similarly, terlalu umum. Jadi harus ada sesuatu yang sangat berbeda, lebih ekstrem, lebih bagus gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau orang datang ke kita itu pasti, misalnya contoh dulu pertama kali yang mempelopori di Pizza Hut gitu ya, orang beli datang dikasih balon yang diputer-puter gitu ya, dibuat rupa-rupa oleh orangnya langsung gitu. Jadi bukan cuma sekedar balon gitu ya. Wah, sehingga ada gambar bebek, gambar apa gitu ya, macam-macam. Nah, sehingga itu tidak dimiliki. Misalnya contohnya seperti itu. Atau beli apa gitu ya, dapat sesuatu yang benar-benar tidak dimiliki gitu ya. Nah, mungkin itu unique selling value-nya. Contoh lagi, saat ini pernah dilakukan Oppo, saat semua pemain di handphone, di seluler bilang bahwa wah kita terbaik di sini dan lain sebagainya. Pada saat itu Oppo melakukan positioning yang berbeda bahwa
kita ini bukan handphone, kita ini kamera. Jadi kamera phone, kamera yang bisa untuk nelpon. Kalau orang lain bilang itu adalah handphone, orang lain bilang ini adalah handphone. Oppo bilang bahwa kita ini bukan handphone, kita ini adalah kamera yang bisa untuk nelpon gitu. Dia langsung mengklaim bahwa inilah kamera yang bisa untuk nelpon gitu. Nah, itu yang bisa jadi mungkin sebenarnya bentuknya hampir sama, tapi jargonnya atau positioningnya itu berbeda. Jadi di sini itu tidak semata-mata harus ada fitur, tapi juga Anda mendesain tagline yang diartikan itu berbeda dengan kompetitor. Itu yang dinamakan unique selling point. Oke, mungkin itu penjelasannya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Beni. Berarti setiap perusahaan itu harus memiliki keunikan yang tidak dipunyai oleh kompetitor, begitu ya, Pak Beni ya? Tidak harus. Kalau tidak punya juga nggak apa-apa, tapi otomatis masuk di zona kuning tadi. Siap-siap untuk bertarung dan berdarah-darah dan kehilangan pelanggan, kan gitu. Oke. Tidak ada yang mengharuskan, kan? Artinya ya nggak apa-apa nggak punya, tapi siap-siap aja. Kompetitor akan nyabot kita karena kita sama sejenis dengan kompetitor. Itu yang perlu dipahamin, bahwa lu juga nggak apa-apa, nggak punya sesuatu unik juga nggak apa-apa, tapi ya tiap hari akan ketemu dengan persaingan yang berdarah-darah tadi. Kompetitor banting harga, kita hilang pelanggan karena tidak ada sesuatu yang dinilai berbeda gitu loh. Sama aja beli di sebelah juga sama aja gitu. Gitu, teman-teman. Itu ilustrasi sederhananya. Oke, siap. Ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Karena ini sudah jam 8 juga, mungkin boleh 1 atau 2 pertanyaan dari teman-teman. Ya, tanya Pak Beni. Oke, siap. Monggo, Pak Alif. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Beni. Ini tadi mengenai Red Ocean. Nah, Red Ocean itu kan menggiurkan ini. Berarti ada banyak peluang di situ, banyak peminatnya. Nah, sampai kapan sih kita sebenarnya harus keluar dari Red Ocean terus masuk ke yang kuning terus ke yang hijau itu? Mungkin ada saran Pak Beni? Sampai kalau kita masih nyaman berdarah-darah terus, ya dinikmatin aja gitu. Tapi kalau kita sudah boring tiap hari ketemu dengan pelanggan, ketemu dengan pesaing, itu tiap hari pelanggan kita disabot, hari ini ke sana, hari ini ke sini, dan margin kita kecil, banyak pelanggan yang tidak loyal karena dia hanya melihatnya benar-benar ke arah yang sama aja. Ini produknya sama aja, gue carinya air gitu, misalnya kayak tadi air mineral, aku yang carinya air, aku persetan mau dikasih merek apapun yang penting air gitu. Tapi kalau kita bisa menemukan ceruk yang tadi tidak dimiliki oleh kompetitor, aku nggak mau deh. Aku kalaupun akhirnya terpaksa, rasanya itu nggak srek. Besok-besok aku harus, kalau mau minum lagi harus aku dapetin air mineral karena aku nggak suka gitu dengan yang lain, karena aku merasa kurang srek karena bisa jadi galonnya tuh sudah bekas gitu. Nah itu tadi contohnya seperti itu. Jadi kalau kita memang berpikir bahwa kalau mau enak ya kita harus menemukan unique selling point atau added value produk atau nilai tambah produk, bahwa produk kita tuh ada keunggulan dibandingkan produk lain. Selama kita nggak punya keunggulan, kita akan masuk di zona persaingan yang berdarah-darah tadi gitu. Itu aja sih Pak Alif. Gimana Pak Alif? Oke, misal salah satu produk kita masukkan Red Ocean, kemudian satu produk lagi, nah kita jadikan Blue Ocean. Jadi agar terlihat ini, kalau di customer itu lengkap, yang produk umum ada, produk premium juga ada. Nah, intinya sih antara produk komoditi dengan yang disampaikan tadi bahwa itu adalah Red Ocean itu agak berbeda sih. Artinya apakah produk komoditi itu pasti Red Ocean? Enggak juga gitu. Produk komoditi ya tadi seperti air mineral tadi kan saya ceritakan itu produk komoditi juga, tapi dia punya different
different yang tidak dimiliki oleh kompetitor, sehingga ada pasar yang fanatik bahwa aku tuh maunya Cleo, aku nggak mau dengan yang lain gitu loh. Sehingga istilahnya itu ya ada sesuatu yang berbeda gitu. Ini berbeda lagi dengan pasar yang berdarah-darah gitu. Tapi kalau walaupun itu komoditi, pembelinya banyak, tapi dia punya keunikan gitu. Karena ini topiknya unik, punya keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Oke. Saya izin antri tanya Pak Beni. Ya, silahkan. Bu Desi. Siap. Ini kalau dari yang saya tangkap tadi, berarti kan unique selling value ini di-create pada saat kapan, Pak? Harusnya apakah saat R&D, pada saat kita mau mendatangkan produk, atau pada saat event-event tertentu, atau gimana, Pak, yang paling pas cocoknya untuk kita? Karena unique selling value kan ini kita create, Pak, ya. Contoh misalnya tadi disampaikan Pizza Hut, oh ternyata banyak juga yang makanan seperti Pizza Hut ini, tapi di Pizza Hut ini anak-anak seneng karena dibuatkan balon segala macam. Akhirnya datang ke Pizza Hut bukan untuk makan, tapi supaya anak-anak dapat balon. Iya. Nah itu saat yang tepat, maksudnya unique selling value ini. Paham. Ini gimana nih? Mau di-cut dulu atau apa nih? Kok ada pemberitahuan katanya mau habis lagi masanya? Iya Pak, mohon maaf. Ini kan karena tadi akunnya masih belum yang pro atau yang premium, jadi dibatasin waktunya setiap 40 menit sekali selesai gitu Pak. Tadi tahu Gitu. nggak pakai punya saya. Iya gitu sih Pak. Nanti kalau misalnya memang belum selesai, moderator nanti bisa dibantu rekan-rekan kalau misalnya memang mau Atau dilanjut. di-log out dulu sekarang deh. Ini gitu. daripada saya jawab nanti putus di jalan. Oh gitu. Bisa Pak. Ini nanti saya sambil bikinkan link yang baru gitu ya Pak. Terserah deh. Oh iya, oke Mungkin Pak. Satu putaran 40 menit ya udah selesai lah. Oh gitu. Oke siap Pak. Saya ini putaran baru. Oh iya. Oke Pak kalau gitu. Rekan-rekan, karena kesalahan teknis, nanti juga Pak Ang sudah dicatat pertanyaannya, nanti akan dijawab di sesi setelah ini gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa dibantu log out. Saya end dulu meetingnya, nanti bisa dipencet linknya lagi gitu ya di grup ya. Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi bisa di-join ulang ya linknya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Makasih, Mbak.